Masih menyaksikan segmen spesial Money Talks BPR Awards 2025 bersama saya Andi Shalini. Dan di segmen ini sudah bergabung bersama kami di studio CNBC Indonesia, Direktur Utama PT BPR Luna Sinar Indonesia atau Bank Luna, Bapak Joko Purwanto. Selamat siang Pak Joko, apa kabarnya Pak? Siang Pak, terima kasih sudah diundang di acara ini. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya dalam segmen spesial Money Talks BPR Awards 2025 yang bertajuk Manuver BPR Dorong Kompetensi Bisnis. Tentu kita ingin mengetahui sejauh mana Pak saat ini perkembangan industri BPR, melihat situasi ekonomi terkini dan juga mungkin internal perusahaan. Ya. Saya melihat 2025 ini penuh tantangannya, Mbak. Artinya PR kami di BPR ini lebih menarik daripada 2024. Ya, masuk periode 2025. Namun secara kinerja, secara keseluruhan BPR tetap bagus dan tetap tumbuh ya, secara laba maupun secara bisnis gitu. Tantangan BPR yang saat ini dialami adalah terkait konsolidasi. Ada beberapa teman-teman BPR yang 4-3 BPR digabung jadi satu, itu butuh effort yang luar biasa. Terkait internal kami, bahwa kami Bank Luna ini, kita ini dulu hasil ambil alih BPR kecil di Tangerang. Kurang lebih tahun 2023 dan kami dalam 2 tahun ini alhamdulillah tumbuh berkualitas. Dulu rapotnya merah, Mbak, gitu. Kita minus, NPL-nya 42%, terus labanya minus, ROA-nya apalagi, semuanya merah. Alhamdulillah dengan target market, segmentasi yang saya bawa ini dalam waktu 2 tahun ini bisa tumbuh berkualitas dan bisa berperan aktif untuk perekonomian Indonesia. Oke, apa Pak yang dilakukan sehingga tadi Bank Luna bisa membalikkan dari kinerja yang negatif menjadi saat ini cukup positif? Oke. Satu hal yang saya lakukan adalah saya menggali potensi diri saya. Saya lahir di perbankan 22 tahun di SME Banking. Sehingga saya fokus ke SME. Kalau bicara SME kan ada UMKM. Ya. UMKM kalau sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021, mikro itu omsetnya sampai dengan 2M, 2M sampai 15M itu kecil, di atas 15M itu sampai 50M menengah. Nah, saya main di segmen mikro up sampai dengan kecil. Nah, saya fokus di situ. Ada teman-teman juga bermain, jadi BPR itu punya kelebihan masing-masing. Ada yang kredit pegawai, ada yang kredit pertanian, nah, semuanya punya potensi masing-masing. Nah, saya fokus di SME atau UKM dan saya target market kami Jabodetabek. Okay. Ya, dari Tangerang ujung, kebetulan saya orang lapangan, Balaraja sampai dengan Karawang, termasuk daerah terpelosok misalnya kayak ya pinggir pantai, daerah Pedes, daerah tapi kita juga mapping target market sesuai target SME tadi. Gitu. Kedepannya Pak, bagaimana upaya Bank Luna untuk bisa meningkatkan penyaluran kredit dan juga perluasan nasabah tadi dari segi mungkin segmen yang difokuskan adalah UKM? Oke. Di dalam proses perjalanan ini kami di-challenge sama stockholder juga untuk mengembangkan digital. Dalam proses digitalisasi ini yang kami lakukan adalah bertahap. Karena kalau kami lakukan sekaligus, cost-nya cukup tinggi. Okay. Nah, makanya strategi yang saya tanamkan ke teman-teman itu adalah bagaimana menciptakan laba secepat mungkin. Karena ketika bank itu laba atau perusahaan apapun laba, itu kita akan mudah ya untuk meraih yang lain gitu. Nah, strategi menciptakan laba itu yang saya terapkan ke teman-teman, membangun mindset ke teman-teman bagaimana SME Jabodetabek ini kita layani dengan baik. Ya, dengan layanan semi digital. Digital yang saya lakukan adalah dari sisi tracking karyawan supaya efektif sampai dengan pelayanan ke nasabah juga. Jadi strategi lain yang mungkin saya fokuskan juga people development, karena kunci sukses BPR atau perusahaan adalah di people. Saya juga tidak rekrut yang tidak paham SME atau UKM, ya. Karena background-nya SME, target market SME, ya people yang saya rekrut ya fokus yang paham SME. Nah, ini yang menjadi unique value kita sehingga karyawan kami itu nggak banyak, makanya bopo kami cukup kecil.
Ya, Bopo standar OJK kan 85. Alhamdulillah kita terjaga di 73 average. 73 masih di bawah standar gitu. Artinya ke depan apakah untuk segmen UKM ini akan terus didorong lagi Pak sebagai modal kuat untuk penyaluran kredit Bank Luna? UKM ini berawal dari micro up atau mikro naik kelas. Ya. Saya pernah di suatu bank yang main di mikro dan penuh tantangan juga. Tapi mikro kecil ini memang tulang punggung ekonomi Indonesia. Ya, kalau karakter mikro dan kecil itu berbeda. Ya, ada sedikit perbedaan. Cuman yang kecil ini lebih kuat. Makanya tadi saya menyinggung dari UPP nomor 7 tahun 2021, kunci kita adalah di omset nasabah. Kapasitas itu yang kita lihat. Omsetnya berapa kita ini. Terus strategi kita juga memperkuat risk management. Jadi selain people development, risk management, kita juga menerapkan juga tracking supaya kita bisa monitoring di lapangan juga. Gitu. Kemudian Pak terkait dengan hal tersebut, bagaimana upaya Bank Luna untuk bisa menjaga kualitas kredit supaya bisa tetap terjaga NPL-nya? Oke. Strategi yang saya lakukan adalah satu, tetap kembali ke people. Saya mencari people yang kompeten di bidangnya. Ya, mohon maaf kalau segmen kredit itu ada KPR, ada otomotif, ada mikro. Nah kami main di SME. Mau nggak mau ya people collection atau people tim harus tim yang SME juga yang saya cari. Nah yang kedua yang saya lakukan adalah early warning system yang saya kuatkan. Ya. Di dalam early warning system, sebelum masuk ke lini warning system, saya perkuat di three line of defense-nya, ya, risk manajemennya. Kalau ibaratkan main bola, penyerang, bagian tengah sama back itu harus kuat. Nah ini yang saya perkuat, supaya NPL tetap terjaga. Saat ini di rata-rata berapa Pak? NPL kita sudah hampir 2 tahun ini, netnya 1,83%, grossnya 2,05%, masih di bawah 2%. Selain SMI, apakah ada sektor-sektor lain Pak yang digarap juga oleh Bank Luna? Oke, saat ini saya berkomitmen bahwa SMI menjadi tulang punggung, tapi tidak menutup kemungkinan tahun keempat maupun tahun kelima kita mau masuk ke segmen yang lain. Karena yang tadi Mbak bertanya, strategi apa? Ketika kita memulai bank baru, kita ambil semua segmen, yang ada malah energi kita nggak fokus. Ya. Nah, kita baru, kita main satu segmen, kita fokus, setelah itu baru kita menggarap segmen yang lain. Nanti kita lihat, ya mungkin kita main di mikro atau komersial yang lebih besar. 2024 ekonomi pertumbuhannya bagus. Kami main juga di menengah. Ya. Kita bisa plafon sampai 6M, 7M. Cuman 2025 kami fokus yang kecil-kecil aja gitu. Artinya 4 sampai 5 tahun ke depan apakah ada segmen khusus Pak yang akan dibidik? Bicara segmen khusus, penopang ekonomi Indonesia adalah mikro, kecil, menengah. Jadi tetap saya akan di sektor itu karena bidang teman-teman BPR ini memang tumbuh dari BPR kan usianya juga cukup lama ya. Jadi tumbuh dari mikro, dari kecil, menengah. Mungkin kalau saya main segmen otomotif sudah ada teman-teman dari multi finance. Ya mungkin saya akan fokus di UMKM tadi, Mbak, gitu.